Baik, kita mulai kawan-kawan. Sudah lebih dari 11 menit, 12 menit. Silahkan di-on-kan kameranya. Kita mulai. Masih ada kurang 40 orang ini. Izin memulai buka bit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang kawan-kawan. Gimana kabarnya? Sehat ya semuanya ya? Alhamdulillah sehat. Siap-siap Alhamdulillah sehat. Bapak. Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah sehat Pak. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul pada pagi hari ini menjelang siang. Sudah siang bagi yang di wilayah Indonesia Timur dan Tengah dan menjelang siang untuk wilayah Barat. Nah, jadi pagi ini kawan-kawan akan mengikuti mulai pembelajaran distance learning ya. Tadi sudah ada kegiatan ceramah dan overview yang sedianya dilaksanakan pagi tadi diundur karena ada satu lain hal, diundur pada siang ini 10.30 yang baru kita mulai. Seperti itu. Baik, pada kesempatan kali ini juga telah hadir Kepala Bidang Diklat Struktural dan Fungsional. Beliau ini yang bertanggung jawab atas jalannya penyelenggaraan pelatihan dasar CPNS yang kawan-kawan ikuti saat ini. Kepala Bidang Diklat Struktural dan Fungsional Pusat Pengembangan SDM Aparatur Perhubungan, ada Bu Putih Handayani. Mohon izin Ibu untuk memberikan arahan kepada peserta. Kepada Bu Putih kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Ardian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menuju siang teman-teman semuanya. Pagi Bu, selamat siang Pagi, Bu. Bu. Siang Bu. Pagi Bu. Pagi, Bu. Ya, Bu. Iya, Yang kita Bu. udah Bu. menuju siang, mungkin udah mulai berasa lapar ya, tapi tetap semangat ya. Jadi teman-teman, saya sedikit ingin mengingatkan kepada teman-teman bahwa latar yang teman-teman ikuti ini adalah diklat yang wajib ya. Jadi apapun nanti yang diinformasikan oleh Pak Ardian dan para wali kelas, saya harap teman-teman mengikuti dengan sungguh-sungguh. Jadi saya harap teman-teman benar-benar mengikuti aturan-aturan yang sudah diinformasikan dari penyelenggara. Karena kalau apabila teman-teman tidak mengikuti, ada kemungkinan teman-teman ada tidak lulus. Gitu ya teman-teman ya. Jadi saya mengharapkan teman-teman untuk fokus serius gitu, tidak menyepelekan kegiatan ini. Oke, saya rasa cukup Pak Ardian dan saya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi. Baik, terima Waalaikumsalam. kasih Bu Putih selaku Kepala Bidang Diklat Struktural dan Fungsional atas arahannya kepada para peserta pelatihan dasar CPNS Gelombang 8 ini ya. Ya, tak lupa juga saya ucapkan selamat datang kawan-kawan ya di Kementerian Perhubungan. Mudah-mudahan bisa berkiprah dan punya peran, punya manfaatnya tentunya sesuai dengan perannya masing-masing. Oke, baik kita lanjut. Saya izin share screen. Nah, ini sudah terlihat ya di dalam layar kaca kawan-kawan ya. Jadi hari ini kita akan memulai rangkaian eh, pembelajaran Latsar di mana hari ini kawan-kawan sudah memasuki pembelajaran distance learning, pembelajaran jarak jauh seperti itu. Dan dimulai dengan overview kebijakan di mana ini memberikan gambaran kepada kawan-kawan nih bagaimana penyelenggaraan atau jalannya pelaksanaan pelatihan yang kawan-kawan ikuti. Nah, di sini saya lihat partisipan baru 244 orang. Di sini juga karena ada panitia berarti ada sekitar 40 orang yang tidak hadir. Nah, ini yang kemungkinan nih nanti yang ada kemungkinan yang akan bermasalah tuh sekitar 40 orang ini nih pasti nih. Karena dia nggak menyimak dari awal. Nah, overview ini penting. Jadi silahkan bagi kawan-kawan yang apa ya informasi yang dianggap penting silahkan dicatat dan kemudian nanti dilaksanakan dengan sebaik-baiknya gitu ya. Karena ini sekali lagi overview ini memberikan gambaran
apa yang nanti yang saya lakukan selama pelatihan, apa yang tidak boleh saya lakukan, dan sebagainya. Karena tujuannya untuk membantu kawan-kawan menyelesaikan pelatihan dengan baik dan harapannya sesuai dengan tujuannya seperti itu. Nah, ini dasar hukum penyelenggaraannya mulai dari Undang-Undang Nomor 20 tentang ASN sampai turunannya, yaitu PP, Permen, Perlan, Surat Edaran dari LAN, dan tentu saja DIPA, Pusat Pengembangan SDM Aparatur Perhubungan. Nah, nanti silahkan apabila ada hal-hal yang ingin dicari, informasi, di-download, ini dicari. Misalkan tentang penyelenggaraan, Latsar seperti apa, kurikulumnya, segala macam, bisa dilihat. Nah, berikutnya, ketentuan CPNS ya, bahwa kawan-kawan ini saat ini sebagai seorang CPNS, calon pegawai negeri sipil, di mana dalam kurun waktu 1 tahun, wajib menjalani masa prajabatan nih. Jadi dalam waktu 1 tahun CPNS itu kawan-kawan harus mengikuti prajabatan yang saat ini kawan-kawan ikuti ini pelatihan dasar CPNS. Karena apa? Karena pelatihan ini sangat penting gitu dalam dalam apa ya? Dalam karir kawan-kawan. Karena kami pernah rapat di internal Pusat Pengembangan SDM Aparatur Perhubungan bahwa pelatihan ini lebih penting nih daripada pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 1 bahkan untuk calon eselon 1. Karena ketika tidak lulus pelatihan dasar CPNS, kawan-kawan tidak akan bisa menjadi seorang PNS karena sebagai prasyarat. Kenapa kok begitu penting? Ya karena ini sebagai modal kawan-kawan gitu, modal untuk bekerja, untuk berkiprah, bagaimana cara bekerja, mulai dari cara mengidentifikasi masalah sampai penemuan solusi. Prosesnya ada di dalam laser CPNS ini, diajari bagaimana perilakunya dan sebagainya gitu. Itulah karena pentingnya pelatihan dasar CPNS ini sebagai prasyarat untuk menjadi seorang PNS harus melalui pelatihan ini. Dan ini kesempatannya hanya datang 1 kali gitu ya. Tidak ada pengulangan. Jadi manfaatkan sebaik mungkin, ikuti dengan penuh tanggung jawab, dengan tertib, dan harapannya ketika mengikuti dengan tertib, dengan lancar, kawan-kawan akan lulus. Dan tidak hanya lulus, nanti akan ada manfaatnya tentunya pelatihan dasar CPNS ini. Jadi jangan khawatir, ini bukan langsung apa sih saya mau aktualisasi apa sih? Ini bukan pelatihan aktualisasi, pelatihan dasar CPNS ikuti saja, nanti prosesnya akan tahu sendiri. Kalau sekarang sudah punya bayangan, malah bayangannya pasti salah itu saya jamin. Oleh karenanya ikuti rangkaiannya. Baru nanti pada saatnya menjalankan apa yang diperintahkan saja. Seperti itu ya. Next, nah kurikulum Latsar CPNS ada 2, kurikulum pembentukan karakter dan kurikulum penguatan kompetensi teknis bidang tugas. Ada 4 agenda di dalam kurikulum pembentukan karakter, sikap perilaku bela negara, agenda nilai dasar PNS, ada namanya berakhlak, kemudian agenda kedudukan dan peran PNS dalam mendukung smart governance, ya bukan hanya dalam NKRI, dan yang keempat agenda habituasi. Nah, masing-masing agendanya isinya apa saja. Nah, nanti pada saat kawan-kawan sudah masuk ke pembelajaran agenda akan disampaikan, dijelaskan. Termasuk materinya apa saja ada nanti. Tidak perlu saya jelaskan sekarang. Yang kedua ada kurikulum penguatan kompetensi teknis bidang. Ada kemampuan administratif, ada kemampuan substantif. Kemampuan teknis juga ada. Nah, berikutnya metode penyelenggaraan. Jadi pelatihan dasar CPNS yang kawan-kawan ikuti ini, metodenya adalah blended learning. Blended ini artinya campuran ya, campuran dari berbagai macam metode gitu. Mulai dari pelatihan mandiri yang tentunya sudah kawan-kawan lalui, sudah lulus mudah-mudahan. Kemudian ada pembelajaran distance learning yang hari ini mulai kawan-kawan ikuti, pembelajaran jarak jauh, waktunya kurang lebih 22 hari. Dan nanti akan ada pembelajaran aktualisasi di tempat kerja. Ya. Nah, aktualisasi itu bagian dari pembelajaran. Jadi bukan kegiatan tambahan atau apapun, tapi bagian dari pembelajaran Latsar ini. Berikutnya ada evaluasi. Nah, dilaksanakan di akhir masa pelatihan. Nah,
Untuk pelatihan mandiri sudah jelas dilaksanakan secara mandiri melalui apa namanya HP ataupun laptop masing-masing dari tempat kerja masing-masing. Distance learning dari tempat masing-masing, bisa dari kantor, dari rumah, silahkan. Kalau evaluasi ini seharusnya dilaksanakan di Pusat Pengembangan SDM Aparatur di Bogor, namun karena ada kebijakan efisiensi sehingga evaluasi ini juga dilaksanakan secara distance learning. Jadi kawan-kawan tidak perlu ke Bogor, tapi cukup dari tempatnya masing-masing. Bisa dari kantor ataupun dari rumah, tergantung dari izin unit kerja masing-masing. Nah, berikutnya penguatan kompetensi teknis bidang tugas ini dilaksanakan sebelum pembelajaran distance learning ataupun pada saat pelaksanaan aktualisasi. Materinya apa saja? Tentunya kawan-kawan sudah ikut ya kalau gelombang 8 ini seperti ini. Nah, berikutnya kita bahas satu-satu. Pelatihan mandiri. Pelatihan mandiri ini gambaran jadwalnya, kurang lebih 9 hari. Ini adalah pembelajaran yang fleksibel sifatnya karena diatur oleh masing-masing peserta sendiri. Gitu. Loginnya menggunakan NIP, ada video, ada pembelajaran, dan ada evaluasinya. Nah, ini peserta wajib lulus ya, wajib lulus karena sebagai prasyarat untuk lulusannya, salah satunya ya pembelajaran mandiri ini. Dan apabila ada yang belum, masih nggak masalah. Karena ini eh, bisa dilaksanakan paling lambat sebelum tahap evaluasi. Gitu. Tapi idealnya memang di awal, sebelum pembelajaran distance learning, harapannya sudah punya bekal untuk pembelajaran, untuk lulus pembelajaran latihan mandiri. Nah, berikutnya ini gambaran distance learning yang hari ini kawan-kawan mulai ikuti ya. Ada kurang lebih sekitar 21 hari ditambah pembelajaran aktualisasi di tempat kerja. Nah, gambarannya seperti ini. Ini adalah pembelajaran orang dewasa, gitu ya. Di mana sumber belajar itu tidak hanya dari satu sumber, tidak hanya dari fasilitator atau tutor atau gurunya saja. Namanya pembelajaran orang dewasa beraneka sumber, dari tutornya pasti, dari masing-masing peserta, dari metode, alat, bahan, dan sebagainya, gitu. Nah, oleh karenanya pembelajarannya lebih banyak pembelajaran mandiri nih. Contoh ini ya, hari pertama ini sinkronos ceramah, paling 2 jam pelatihan. Ada overview paling hanya 1 jam pelatihan. Terus ada dinamika kelompok 3 jam pelatihan. Kalau ini jelas tatap muka langsung. Nah, ini contoh hari kedua sampai ke hari ke-5 nih. Ini hari kedua, sinkronos yang pertama, sinkronos pembelajaran agenda 1, hanya 2 jam pelatihan. Tatap mukanya, pakai Zoom. Dan selebihnya adalah pembelajaran mandiri nih, asinkronos, 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 hari keempat. Sampai ada pembelajaran sinkronos lagi, 3 jam pelatihan. Seperti itu. Jadi lebih banyak asinkronosnya, pembelajaran mandirinya. Nah, jadi nanti kawan-kawan ada saatnya belajar itu satu satu kelompok 10 orang, ada saatnya satu pembelajaran dengan eh, satu kelas 40 orang. Dan ada kalanya juga pembelajaran seperti sekarang, berbarengan antar 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 angkatan seperti itu. Nah, silakan nanti disimak informasi dari para wali kelasnya, kapan pembelajaran per kelompok, kapan pembelajaran eh, angkatan, kapan pembelajarannya bareng. Jadi nanti ada kalanya pembelajaran sinkronos 9 JP ada. Berarti satu hari 9 JP. Ada juga yang hanya tadi saya sampaikan tadi, sinkronosnya hanya 2 jam pelatihan, selebihnya asinkronos. Hari ketiga asinkronos, tanpa tatap muka. Hari keempatnya ada tatap muka, tapi hanya 3 jam pelatihan. Itu gambarannya ya. Sampai ke pembelajaran pembimbingan dan seminar rancangan aktualisasi nanti di hari ke-21, kurang lebih. Intinya seperti ini. Jadi ada seminar rancangan aktualisasi, nanti kawan-kawan diminta menyusun rancangan aktualisasi dan nggak perlu khawatir akan dibimbing oleh coach
yang ditunjuk oleh penyelenggara seperti itu. Nah, ini gambaran pembelajaran distance learning. Dan nanti di akhir pembelajaran distance learning ada pelaksanaan aktualisasi dan juga ada pembimbingan sebelum evaluasi. Nah, ini gambarannya ya. Jadi ada pembelajaran mandiri, ada pembelajaran sinkronus tatap muka per kelompok, ada per kelas, ada juga yang gabungan kelas-kelas. Nah, informasi ini nanti silahkan disimak dari para wali kelasnya. Nah, ini yang perlu diperhatikan dalam pembelajaran distance learning nih. Contoh yang pertama nih, pakaian selama sinkronus tatap muka, kemeja putih berdasi ya, berdasi hitam bagi bagi pria, dan untuk wanita eh, shawl ataupun kerudung hitam seperti itu. Nah, ini wajib nggak? Wajib, karena ketika pembelajaran sinkronus apalagi pada saat pembelajaran satu kelompok 10 orang akan kelihatan kalau nggak pakai pakaian diklat. Misalkan pakai PDH, ya jangan, karena sedang pelatihan. Jadi silahkan disesuaikan ketika melaksanakan pembelajaran sinkronus, berarti pakaian diklat. Di luar itu silahkan menyesuaikan. Mau pakaian dinas kayak, mau pakai batik, mau pakai apa silahkan. Pakaian adat silahkan. Nah, tapi selama pembelajaran sinkronus, tatap muka seperti Zoom ini, pakai pakaian diklat. Nah, berikutnya peserta wajib mengisi daftar hadir ya, setiap hari, pagi, siang, dan sore yang ada di LMS. LMS namanya Kolabjar LMS. Wajib membuka itu sebagai panduan kawan-kawan juga. Jadi LMS ini sebagai panduan jadwal, termasuk daftar kehadiran, penugasan, dan sebagainya di situ semua. Silakan bagi yang sudah bisa membuka, mengisi presensi pagi, siang, sore. Nah, berikutnya selain di LMS, ada juga daftar hadir ketika sinkronus melalui Google Form. Nah, ini nanti yang disampaikan para wali kelasnya pada saat sinkronus ya. Sinkronus itu tatap muka virtual, tatap muka di Zoom gambarannya. Nah, setiap pembelajaran sinkronus silakan diisi di Google Form. Di luar pengisian daftar hadir pagi, siang, sore di LMS ya. Nah, berikutnya tugas ada di LMS, diupload sesuai dengan arahan tutor. Biasanya ada tugas kelompok, ada tugas individu. Apabila LMS bermasalah, gunakan jadwal manual. Terus pembelajaran sinkronus nanti memakai Zoom yang akan difasilitasi oleh PIC atau wali kelasnya masing-masing. Dan yang terpenting ini, peserta wajib menyalakan video dan menampilkan wajah pada saat pembelajaran sinkronus. Jadi bukan wajah jidatnya saja gitu, bukan ya. Jadi full wajahnya. Jadi kelihatan ekspresinya, kelihatan fokusnya gitu. Yang saya tekankan terkait dengan itu ya. Jadi kelihatan ekspresinya, kelihatan fokusnya, dia sedang berbicara dengan siapa akan kelihatan di situ. Nah, berikutnya tahap evaluasi kurang lebih 3 hari. Nanti ada pembelajaran eh, agenda 1, kemudian ada seminar evaluasi, dan terakhir ada penutupan. Kurang lebihnya seperti itu. Ini juga dilaksanakan secara distance learning jarak jauh. Nah, berikutnya PKTBT, ada penguatan kompetensi teknis. Selain tadi pembentukan karakter, ada kompetensi teknis, administratif, substantif. Nah, ini dilaksanakan sebelum latsar ataupun selama masa habituasi di tempat kerja. Nah, ini yang menjadi perhatian kawan-kawan ya, terkait dengan evaluasi kelulusan peserta. Apa saja sih yang menjadi kriteria kelulusan? Yang pertama ini sikap perilaku. Nah, sikap perilaku bobotnya 15%. Nah, ini mutlak ini, tidak ada pengulangan kalau sikap perilaku. Sikap perilaku ini lebih cenderung kepada kedisiplinan ya. Kehadiran kawan-kawan, ketepatan waktunya. Kenapa tadi saya sebut eh, kita sudah telat 11 menit. Nah, ini menunjukkan bahwa concern terhadap waktu gitu. Karena waktu itu penting. Nanti juga ada pasti pengajar juga demikian. Misalkan jam 8 tet pasti saya yakin pengajar itu sebelum jam 8 sudah hadir.
dan akan mengecek siapa yang datangnya sebelum jam 8, siapa yang datangnya telat, akan dicatat tuh. Nah, karena yang memberikan penilaian sikap perilaku siapa? Mulai dari penyelenggara, yaitu para wali kelasnya, terus eh, tutornya, coachnya, penguji, ya itu. Dan dilaksanakan secara terstruktur, gitu. Bobotnya 10%. Nah, selain itu juga ada dari pimpinannya masing-masing. Bobotnya 5%. Nanti kami minta memberikan penilaian. Seperti itu. Nah, berikutnya ada evaluasi akademik 20% dari pembelajaran mandiri dan pembelajaran distance learning, ada evaluasi akademik. Selain itu juga terkait penugasan, itu juga ada bobot nilainya, masuknya di sini. Penugasan, baik individu maupun kelompok yang ada di LMS, nanti otomatis akan menjadi pembagi nanti nilainya, ada presentasinya sendiri. Nah, berikutnya evaluasi aktualisasi, ada rancangan dan pelaksanaannya, bobotnya 50%, terdiri dari 20 dan 30%. Nah, yang terakhir ada evaluasi penguatan kompetensi teknis bidang tugas, bobotnya 15%. Nah, ini ya yang menjadi perhatian, yang saya tekankan terkait dengan sikap perilaku nih, karena evaluasi akademik, aktualisasi PKTBT ini masih bisa ada pengulangan. Misalkan nih, sampai ada yang berhalangan ataupun ada yang nilainya kurang, ini masih ada remedial. Tapi sikap perilaku mutlak ini. Oleh karenanya saya tekankan terkait kedisiplinan, kehadirannya yang pertama itu kehadiran, yang kedua baru aktif. Itu ya, kawan-kawan ya. Nah, ini ketidakhadiran nih, ketidakhadiran maksimal 6 sesi atau 18 JP atau maksimal 2 hari secara kumulatif. Tapi ini bukan berarti hak untuk diambil oleh semua peserta, gitu ya. Bukan hak, hanya dipakai ketika keadaan benar-benar genting ataupun darurat. Contoh genting itu seperti apa? Darurat seperti apa? Sedang eh, melahirkan, contoh. Kalau CPNS-nya dari reguler, dari penerima umum ada. Kalau ini kan dari alumni taruna-taruni, saya yakin nggak ada. Jadi nggak ada alasan kalau hamil gitu nggak ada. Mau melahirkan seperti itu. Ada kedukaan. Terus misalkan penerbangan yang tidak bisa ditunda seperti itu. Yang lainnya ya wajib hadir. Misalkan hanya diberikan misalkan nih ada kan ada peserta yang eh, apa namanya mengikuti pelatihan dari kantor. Nggak masalah, justru bagus itu. Tapi ketika pembelajaran sinkronos yang menjadi prioritas itu pelatihan dulu. Disampaikan ke pimpinannya gitu. Bukan ditolak. Kalau ketika ada di tugas bukan ditolak. Saya nggak mengajarkan ditolak ya, tapi diterima tapi diprioritaskan dulu yang pembelajaran sinkronos. Baru setelah itu dilanjutkan tugas kantornya gitu. Diberikan penjelasan ke pengertian kepimpinannya sebelumnya, jangan ketika dikasih tugas pada saat sekarang disampaikan dulu. Saya sedang pelatihan, ketika sinkronos harus fokus. Jadi ketika ada tugas saya terima dulu Pak, nanti akan saya kerjakan setelah selesai pembelajaran. Seperti itu, jangan diem-diem saja. Gitu. Pasti pimpinan akan mendukung. Nggak mungkin pimpinan tidak mau ada pelatihan, kawan-kawan terus dikasih beban yang nggak bakalan. Karena tahu CPNS dikasih beban yang berat juga nggak bakal bisa menyelesaikan sesuai dengan ini pengalamannya ya. Saya bukan menyepelekan secara kemampuannya, tapi karena dari segi pengalamannya. Saya yakin nggak mungkin kalau CPNS dikasih beban yang terlalu berat, pasti tidak akan seperti itu. Apalagi kalau ketidakhadiran peserta hanya alasan jaringan, itu sudah hal yang biasa. Sekarang jaringan bukan menjadi alasan. Artinya kawan-kawan kalau alasannya jaringan berarti belum siap. Bahkan sudah tahu bakal pembelajaran jam sekian. Harus menyesuaikan. Misalkan nih ada yang dinas luar, ya nggak masalah dinas luar. Kita nggak melarang, tapi ketika sinkronos wajib hadir, itu intinya. Jadi ketika perjalanan sesuaikan ketika kapan perjalanan apa jalannya yang tidak pas dengan sinkronosnya.
harus disesuaikan. Kan sudah tahu jadwalnya kapan. Tidak ada alasan tidak hadir gitu. Itu ya yang menjadi perhatian ya. Nah, terkait kelulusan, lulus paling rendah cukup memuaskan, ditunda apabila tadi evaluasi akademik, aktualisasi, penguatan PKTBT masih kurang. Nah, tapi untuk sikap perilaku nih, tidak ada toleransi. Sikap perilaku itu wajib, wajib harus lulus. Apabila tidak memuaskan, kurang memuaskan, tidak ada pengulangan. Kalau yang lain masih ada pengulangan, masih ada remedial. Nah, ini skornya minimal 70,01 untuk lulusnya. Di atasnya lebih baik, kurangnya ditunda apabila tidak lulus, tidak memuaskan, tidak lulus. Nah, ini ketentuan remedialnya. Harapannya tidak ada yang remedial, seluruhnya mengikuti dengan baik dan lulus semuanya. Harapannya seperti itu. Nah, berikutnya ini gelombang 8 ya. Atau berapa saya lupa. Gelombang 8 ya. Nah, untuk penyelenggara gelombang 8, kami dari Pusat Pengembangan SDM Aparatur Perhubungan ya, perlu kawan-kawan ketahui. Pusat Pengembangan SDM Aparatur Perhubungan, unit kerja eselon 2, di bawah Badan Pengembangan SDM Perhubungan, dipimpin oleh Kepala Pusat, Pak Kapus, Pak Ali Fikri. Di dalam Pusbang SDM Aparatur Perhubungan ada satu bagian dan 3 bidang. Salah satu bidangnya adalah bidang diklat struktural dan fungsional yang dipimpin oleh Bu Putih Handayani yang tadi menyampaikan arahan tadi. Nah, beliau yang bertanggung jawab nih terkait dengan pelatihan dasar CPNS, pelatihan kepemimpinan, mulai dari pimpinan pengawas, terus administrator, pelatihan pimpinan nasional tingkat 2, ada di kami, termasuk pelatihan fungsional. Seperti itu. Nah, ini saya sendiri sebagai ketua tim standarisasi penjaminan mutu dan kerjasama di kultural fungsional. Nah, ada juga Pak Teddy sebagai ketua tim pelaksana bidang di kultural fungsional. Nah, di luar itu kami juga sudah menugaskan ada para wali kelas yang nantinya mendampingi kawan-kawan. Jadi wali kelas ini bukan sekedar admin, jangan samakan sama eh, admin admin yang lain gitu. Karena wali kelas ini menentukan kelulusan kawan-kawan gitu. Sangat menentukan bahkan. Karena beliau yang tahu jadwal, yang koordinasi dengan semuanya, dengan pengajar, dengan tutor, dengan penguji, dengan coach, yang melihat eh, semua nilai masuk ke beliau loh. Nah, jadi eh, silakan jalin jalin komunikasi dengan para beliau. Nah, di sini sudah ada 7 orang yang hadir. Pertama, angkatan 50 Pak Suryadi. Silakan Pak Suryadi apabila ada yang disampaikan. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman peserta lasar CPNS angkatan gelombang 8, yang hanya ingin saya sampaikan kepada teman-teman yaitu masalah kedisiplinan ya, tepat waktu untuk hadir, mengikuti Zoom, kemudian aktif di WA grup masing-masing angkatan, kemudian kalau wali kelas mengontak atau menghubungi atau mau WA, mohon direspon. Kemudian pertanyaan dari masing-masing pengajar mohon dijawab, jangan menunggu ya. Kemudian di dalam kegiatan latsar ini masing-masing tiap peserta sudah diberikan ST, jadi mohon untuk tidak ada tugas lain pada saat pelaksanaan kegiatan materi pembelajaran latsar ini. Kemudian untuk masalah kendala sinyal dan gangguan lainnya, mohon mengantisipasi. Misalnya ada gangguan listrik, silakan Anda menggunakan HP dan chat dengan pengajarnya. Mohon pengajarnya untuk diinfokan. Kemudian juga keinfokan juga ke petugas PSU atau wali kelasnya. Kemudian juga jangan sampai misalnya ada yang sakit, mohon dikirimkan surat bukti sakit.
ya kita akan mengakomodir semua yang Anda sampaikan. Itu yang dari saya sampaikan. Semoga Anda mengikuti dengan lancar, sehat selalu, dan tingkatkan disiplin Anda untuk mengikuti kegiatan ini. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Pak Suryadi, Wali kelas angkatan 50. Berikutnya angkatan 51 ada Pak Agus. Pak Agus silahkan ada yang disampaikan. Baik, siap. Terima kasih Pak Ardian atas waktunya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Kurniawan. Di sini saya sebagai wali kelas di angkatan 51. Di sini saya berharap untuk peserta Latsar di gelombang 8 ini bisa mengikuti pelatihan ini dengan baik, dengan serius, dan mudah-mudahan kalian bisa lulus semuanya ya. Kemudian pastikan tetap patuhi peraturan yang sudah diatur. Pastikan tata tertibnya diikuti dengan baik dan benar. Dan kalau misalkan ada kendala ataupun yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan kepada penyelenggara atau PIC masing-masing. Siap. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih Pak Agus. Wali kelas angkatan 51. Nah, ini cewek-cewek 51 seneng pasti lihat Pak Agus nih. Ganteng kan ya? Kayak Ole Rumeni nih. Nah, berikutnya Wali kelas angkatan 52, Bu Linda. Silakan Bu Linda, apabila ada yang disampaikan. Baik, halo teman-teman. Assalamualaikum. Salam kenal, saya Linda, di kelas dari angkatan Lu ada scan-nya, Kak? izin teman-teman, LM apa? intinya Di mana ini? kita disiplin ya. Perhatikan misalnya jadwal, kapan ada jadwal untuk nge-zoom, jangan sampai terlambat. Dan semoga kita bisa kerjasama dengan baik dan semoga semuanya bisa berjalan lancar. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Linda atas penyampaiannya. Nah, berikutnya angkatan 53 ini dengan Pak Faisal. Silakan Pak Faisal. Ya, terima kasih Pak Ardian. Salam kenal, saya Faisal, wali kelas angkatan 53. Pada rekan-rekan angkatan 53, mohon kerjasamanya dan jangan lupa, jangan bosan-bosannya untuk selalu memantau jadwal Zoom dan mengikuti aturan yang berlaku. Ada beberapa coach yang intens menilai kalian dari segi pakaian, dari segi ketaatan. Jangan sampai coachnya nunggu kalian. Kalian ini masih CPNS. Ingat, bukan PNS. Jadi masih calon. Kalau masih calon, sebaik calon apapun juga itu harus mentaati. Oke, angkatan 53. Saya harap kalian dapat mengerti. Kita masuk sama-sama di Polbit di latihan latsar ini dan keluar sama-sama di angkatan 53 nanti lulus semua. Jangan sampai ada dengar kalian di gelombang-gelombang sebelumnya yang mengulang. Oke, terima kasih. Terima kasih, Bardian. Baik, terima kasih Pak Faisal, Wali kelas angkatan 53. Berikutnya angkatan 54, Pak Iswandi. Silakan Pak Is. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Mungkin singkat aja ini teman-teman PIC juga udah menjelaskan ya untuk tertib-tertibnya mohon diikutin ya teman-teman semuanya. Dan yang ditekankan sekali lagi pokoknya jangan telat sampai masuk Zoom ya. Itu aja. Diikuti ya teman-teman ya. Jangan telat masuk Zoom ya. Itu angkatan sebelum-sebelum tuh selalu masalah telat terus sampai itu masuk. Oke, teman-teman semua diharapkan sebelum materi dimulai udah masuk Zoom. Jadi mungkin itu aja teman-teman semuanya. Jadi kata tertib juga udah dikirim ya di grup. Jadi teman-teman matuin semua ya teman-teman. Teman semua.
Semoga kegiatannya lancar ya ini semuanya. Oke, terima kasih Pak Ardian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Iswandi, Wali kelas Angkatan 54. Berikutnya Angkatan 55 dengan Bu Irena. Silakan Bu Iren. Ya, baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Irana Fatia, saya wali kelas Angkatan 55. Besar harapan saya, seluruh peserta dapat hadir on time di Zoom dan juga menjadi perhatian dalam mengumpulkan tugas atau data diharapkan dapat tepat waktu. Jangan menunggu wali kelasnya keburu kesel duluan. Ya, jadi saya harapkan bagi teman-teman angkatan eh, semua angkatan ya, di gelombang 6 ini jangan biasakan diri kalian menjadi beban orang lain, beban kelompok maupun beban angkatan kalian. Karena dalam mengumpulkan data atau tugas kadang-kadang itu berkelompok. Jadi jangan saling tunggu, membiasakan seperti itu. Dan juga di Zoom seperti yang tadi wali kelas lain juga sudah beritahukan ada beberapa pengajar itu yang intens. Jadi jangan biasakan terlambat, satu terlambat kena semua. Jadi jangan membiasakan diri kalian itu menjadi beban untuk orang lain. Terima kasih. Mak. Baik, terima kasih Bu Irena, Wali kelas Angkatan 55. Berikutnya Angkatan 56 ada Pak Dika. Silakan Pak Dika. Terima kasih Pak Dian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dika, wali kelas Angkatan 56. Untuk teman-teman semua, dimohon agar semua mengikuti kegiatan dengan serius dan disiplin. Mohon kerjasamanya ya teman-teman semua. Terima kasih Pak Dian. Baik, terima kasih Pak Dika. Nah, itu semua ya kawan-kawan ya, wali kelasnya ya. Jadi informasi apapun dari yang didengar mengenai penyelenggaraan pelatihan dasar CPNS ini adalah para wali kelasnya. Jadi ketika ada info dari tetangga sebelah, angkatan sebelah, diabaikan saja kalau bukan infonya dari para wali kelasnya. Nah, gitu ya. Termasuk tadi yang disampaikan oleh Pak Faisal benar sekali. Kawan-kawan ini saat ini sebagai seorang CPNS, CPNS ini menjadi sorotan. Oleh karenanya yang dilihat itu brandingnya, personal branding, dan kawan-kawan harapannya membangun personal branding yang baik seperti itu. Contohnya misalkan di sini ada siapa nih? Mbak Yunia. Nah, Mbak Yunia yang seperti apa sih? Yang disiplin itu ya? Atau Mbak Yunia yang teliti orangnya ya? Nah, harapannya yang dibangun itu yang baik-baik seperti itu. Bukannya Mbak Yunia yang suka telatan kalau berangkat itu ya? Kan bukan seperti itu kan harapannya. Nah, jadi silakan dimanfaatkan pelatihan dasar CPNS ini karena sebagai modal awal kawan-kawan untuk berkiprah di dunia birokrasi. Baik, saya rasa demikian. Sampai di sini ada yang ditanyakan, silakan. Masih ada waktu sebentar. Nggak ada? Izin Pak, Nah, silakan, Mas Henry. izin Pak, izin mengundurkan diri, saya Hendra Darto dari gelombang 8 angkatan 52. Mohon izin Pak, tadi saya melihat bahwasannya ada absensi di pagi, siang, sore yang dimana absensi itu dijadwalkan ada pada LMS Pak ya. Izin Pak, untuk LMS itu untuk username sama passwordnya itu sudah saya coba tapi tidak bisa masuk Pak. Izin arahnya Pak. Oke, mengenai presensi dan LMS ya berarti ya. Nah, LMS ini memang apa ya? LMS ini kan terpusat dari LAN seperti itu. Kami dibuatkan subadminnya. Nah, dan sering memang terjadi masalah gitu. Oleh karenanya ketika bisa ya silahkan diakses. Ketika tidak bisa nggak masalah. Karena ketika pembelajaran sinkronos nanti kan kawan-kawan pakai Zoom. Nah, itu kehadirannya lewat screenshot pasti. Jadi nggak perlu khawatir. Tapi setiap hari silahkan disimak, dibuka mulai hari ini. Ketika bisa ya Alhamdulillah, kalau enggak ya Masya Allah gitulah. Karena memang eh, apa ya LMS ini memang sering sekali bermasalah, saya sampaikan seperti itu. Karena dipakai oleh seluruh CPNS yang ada di Indonesia, bukan hanya Kementerian Perhubungan, bahkan yang ada di pemerintah daerah segala macam aksesnya semuanya ke situ dan sering bermasalah memang.
Jadi ketika masalah ya sabar saja. Jika tidak ada masalah ya gunakan dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan menjawab ya Mas Henry ya. Siap Pak, terima kasih Pak atas Terima informasi. kasih. Cukup ya kawan-kawan ya, atau ada lagi? Baik, kalau tidak ada, kita akhiri. Mudah-mudahan apa yang kita lewati bermanfaat dan bisa membantu kawan-kawan melalui eh, melalui pelaksanaan pelatihan dasar CPNS ini dan bisa bisa lulus dengan hasil yang memuaskan, bahkan sangat memuaskan, dan nanti bisa berguna gitu tentunya bagi diri sendiri, bagi keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Itu ya. Selamat mengikuti pelatihan. Semoga lulus sekali lagi dan semangat terus. Demikian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan di hati. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.